Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya siap untuk meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026? Siap? Siap ya. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun hidup kita ini ditentukan oleh iman kita. Katakan bersama-sama iman kita. Percaya kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang Anda percayai, apa yang Anda imani Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Karena Alkitab berkata setelah Yesus dibangkitkan, Anda dan saya ini dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab menjelaskan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, hidup kita ini bukan lagi ditentukan atau bergantung kepada usaha kita, kerja keras kita Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita ditentukan oleh iman. Amin. Jadi kalau hari ini sepertinya ada yang merasa mengalami pekerjaannya terhambat, usahanya melambat Bapak Ibu Saudara, kondisi keuangannya tidak begitu baik Bapak Ibu Saudara. Jangan berkecil hati, tetap bersukacita karena hidup yang kita hidupi di dalam Kristus Yesus bukan ditentukan oleh usaha kita dan keadaan manusia kita. Amin. Namun ditentukan oleh apa yang Anda percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, kita berkata, karena kita percaya maka kita berkata-kata. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda percaya, perkatakan itu Bapak Ibu Saudara, perkatakan setiap hari. Ya, sampai telinga kita mendengar, karena iman timbul dari pendengaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Anda mendengar yang baik, maka iman pengharapan Anda tentu pasti kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau kita sering mendengar hal-hal yang buruk, berita-berita yang tidak baik, maka pengharapan kita pasti juga akan kacau Bapak Ibu Saudara, betul? Kita nggak akan ada pengharapan yang baik, justru kita akan dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini dengarkan yang baik-baik saja. Amin. Ya, coba beritahu kiri kananmu, katakan dengarkan yang baik-baik saja. Ya. Karena itulah yang akan membangkitkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang buruk justru akan menekan kita, membuat kita semakin lemah, cemas, takut dan khawatir. Anda bisa memilih Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melepaskan diri kita atau menghindari sesuatu yang buruk di dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan jauhkan semua orang-orang jahat dari hidup saya. Ketemukan saya sama orang-orang yang baik-baik saja. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, Anda bisa memilih untuk berespon, bereaksi. Yang baik Anda terima, yang buruk Anda tolak. Amin. Ya, sehingga hidup Anda dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mendengar firman tentang pengharapan sudah datang. Katakan sama-sama 2, 3. Pengharapan sudah datang. Ya. Saya percaya kita semua langsung paham apa yang dimaksud dengan pengharapan sudah datang. Pengharapan itu adalah Yesus itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Roma 15 ayat 10 sampai 11. Ya. Mari kita baca sama-sama ayat pertama kita. 2, 3. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum Paulus masuk kepada ayat berikutnya, ayat yang dikutip dari Yesaya pasal 11, Paulus ini mengutip ayat dari beberapa kitab. Ayat 10 dari kitab Imamat, ayat 11 dari kitab Mazmur. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum Paulus masuk kepada ayat 12 dan 13 yang akan menjadi ayat pokok kita hari ini Bapak Ibu. Paulus mengawali, hai bangsa-bangsa bersukacitalah. Nah hal yang sama hari ini saya serukan kepada semua jemaat.
Hai jemaat JKI Puri Marina, bersukacitalah. Amin. Loh, yang senyum kok masih sedikit. Tanda orang bersukacita itu senyum. Coba cek kiri kanannya, sudah tersenyum atau masih betatut? Iya. Bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan memang dunia ini semakin hari akan semakin bertambah gelap. Dunia ini semakin hari akan semakin bertambah jahat. Tidak ada seorang pun manusia yang olehnya, Bapak Ibu Saudara, kita itu berharap dunia ini akan menjadi lebih baik kecuali di dalam film-film kartun. Ya, ada Avengers, Iron Man, Spider-Man, Batman, Superman, nah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu hanya cerita-cerita khayalan Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan bertambah gelap, bertambah jahat, bertambah rusak. Orang-orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri, mereka menjadi orang-orang egois. Ya. Namun Paulus selalu berkata Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan yang kedua katakan pujilah Tuhan. Amin. Ya. Hari-hari ini penting sekali Bapak Ibu Saudara dua hal ini. Bersukacita dan memuji Tuhan. Dalam setiap keadaan kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memperkatakan hal-hal yang buruk. Yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi pilihlah untuk memuji Tuhan. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Atau apa? Aku diberkati. Tok 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 tok, ya, ditagih utang ya, sama tetangganya. HP-nya bunyi ditagih pay later. Tetap katakan aku diberkati. Amin. Kita dijahatin orang, kita ditipu orang, bisnis kita lagi tidak baik, keuangan kita sedang tidak baik. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Ketika Anda memuji Tuhan, akan ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Perkataan kita mengandung kuasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Bersukacitalah, pujilah Tuhan. Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Nah barulah Paulus masuk ke ayat berikutnya yang dikutip dari Yesaya pasal 11. Paulus mengutip demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya. Nah Yesaya ini Bapak Ibu Saudara adalah salah satu kitab yang disebut kitab mesianik. Kitab yang pasalnya banyak sekali menubuatkan tentang Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Nah Yesaya 11 menuliskan demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan apa saudaraku? Lebih keras lagi katakan. Ia akan bangkit. Untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya saudara bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bapak Ibu Saudara tahu sesungguhnya di balik berita-berita yang beredar dunia ini bukan hanya bangsa kita, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Tanda-tanda yang paling gampang adalah harga emas terus melambung tinggi. Itu menandakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Loh kok bisa Pak? Ini saya kasih sedikit pengetahuan. Kenapa harga emas naik begitu tinggi? Karena banyak orang yang membelinya. Oh ngerti Pak. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang kalau banyak beli barang itu pasti naik harganya. Nah kenapa orang banyak beli emas? Karena mereka tahu situasi hari-hari ini sedang tidak baik-baik. Makanya mereka ubah uang mereka kepada yang namanya emas. Nah Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Keuangan dunia tidak baik-baik saja. Mereka mencari bagaimana caranya memulihkan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau hari ini Anda masih bisa tidur, terlambat datang ke gereja atau mungkin tidur di gereja, bersyukurlah. Amin. Ya. Anda masih bisa menyanyi, Anda masih bisa makan dengan kenyang, Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Kenapa? Karena di luar sana keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah makanya Bapak Ibu Saudara akan ada satu pribadi yang disebut pangkal Isai ini, dia akan bangkit dan memerintah kembali bangsa-bangsa dan nanti semua bangsa-bangsa akan menaruh harapannya
hanya kepada satu pribadi ini. Siapa namanya? Yesus. Dan nanti ketika Yesus memerintah, Anda dan saya akan bersama-sama memerintah bersama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa-bangsa akan menaruh harapannya kepada Yesus saja pada satu hari nanti? Kapan itu kita nggak ada yang tahu. Karena dunia ini sedang menuju kepada satu masa di mana tidak ada lagi pengharapan. Bapak Ibu Saudara, makanya mulai hari-hari ini latihlah dirimu untuk berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan tempatkan harapan-harapanmu kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan atau bukan Tuhan. Uang, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, apalagi menantu, ya, apalagi kolega-kolega, bos, siapa lagi Bapak Ibu Saudara, aset, jabatan Bapak Ibu Saudara. Bukankah hal-hal itulah yang seringkali memancing orang-orang untuk meletakkan pengharapan mereka? Bapak Ibu Saudara, kepada apa lagi? Uang, harta, ya, olahraga Bapak Ibu Saudara, pola makan, obat-obatan, orang-orang pintar Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bilang itu semua jahat, tapi kalau Anda menaruh pengharapan Anda kepada hal-hal itu, maka Anda satu kali akan kehilangan pengharapan Anda. Amin. Ya. Olahraga bagus Bapak Ibu Saudara, mengatur keuangan bagus, apalagi pola makan yang sehat itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal itu. Letakkan pengharapanmu tetap hanya kepada Yesus. Amin. Nanti Yesus yang akan memimpin Anda, saudaraku. Ya, kemarin saya bilang sama istri, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak digerakkan dari dalam oleh Yesus Kristus, maka yang kita lakukan akan menjadi sebuah tuntutan yang akan menekan kita. Ya, makanya, ya, pernah saya mendengar orang diajar untuk menabung, untuk berinvestasi. Anda tahu jawaban pertama kali orang yang diajari itu bilang apa? Wong gombangan weh se angel kok diajari nabung. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena itu tidak mengalir dari dalam Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu nanti Tuhan yang mengerjakan, Bapak Ibu Saudara, menabung itu menjadi hal yang menyenangkan. Amin. Wah, yang amin keras ini tabungannya banyak ini kayaknya. Coba saya tes lagi. Amin. Wah, coba Bapak Ibu Saudara cek, yang aminnya keras tabungannya akeh itu. Ya. Tapi jangan taruh harapanmu kepada dia. Ya. Menabung itu kalau Roh Kudus yang kerjakan menyenangkan. Olahraga kalau Roh Kudus yang mengerjakan itu menyenangkan. Dan hasilnya pasti konsisten. Tapi kalau olahraga karena wedi loro, olahraga takut umurnya pendek, olahraga karena dipicu kemarin habis dari Tionghoa Iwan, ya, datang ke temannya yang masih muda meninggal, lalu dia olahraga ketakutan. Bapak Ibu Saudara, itu enggak bertahan lama. Biarkan Tuhan yang mengerjakan dari dalam hidup kita. Amin. Tuhan menjanjikan umur kita panjang. Loh, yang amin kok sedikit? Atau sudah pengen ketemu Yesus? Amin. Nah, bagaimana caranya kita memiliki umur yang panjang? Tuhan akan pakai, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita melalui sistem dunia ini Bapak Ibu Saudara dengan cara apa? Olahraga. Nah, Tuhan akan bergerak dalam hati kita, membuat kita ini menjadi punya keinginan untuk berolahraga. Nah, itu nanti enak Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Jadi taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab penciptaan ini sudah rusak. Apa yang diciptakan Tuhan ini yang seharusnya untuk kebaikan kita sudah dirusak oleh dosa. Karena itu hari ini tidak ada satupun nama, Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini yang olehnya Anda dan saya bisa diselamatkan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Selain hanya nama Yesus saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Apalagi nama Vincent, nama Pak Yakub. Wah, semakin Anda merenungkan dua nama itu bisa-bisa Anda kecewa. Betul? Atau nama Pak Didi. You know? Manusia pasti akan mengecewakan Anda, cepat atau lambat. Setuju?
Ya, siapapun itu yang namanya manusia, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini hai orang tua, letakkan pengharapanmu kembali kepada Yesus. Amin. Bukan kepada kondisi hidup anak-anakmu. Nanti kalau pengharapanmu kepada itu, pas kondisi anak kita enggak baik, stres. Pas kondisi anak baik, puji Tuhan. Nah kan enggak enak menjalani hidup demikian. Hari ini orang tua, baik atau tidak baik keadaan anak-anakmu, letakkan hidupmu, pengharapanmu hanya kepada Yesus. Amin. Karena pada satu kali nanti semua bangsa-bangsa pun akan menaruh harapannya hanya kepada Yesus. Semua ini nanti akan diarahkan ke sana. Tuhan tahu bahwa sistem dunia ini sudah rusak. Tidak ada satupun hal yang ada di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jangankan nama pendeta, ya kan? Pendeta bisa mengecewakan, apalagi nama-nama yang bukan pendeta, Bapak Ibu Saudara. Ya semua manusia lah Bapak Ibu Saudara. Mau pendeta, mau enggak, ya semuanya pasti bisa mengecewakan Anda. Amin. Ya. Percayalah akan ada satu masa di mana Yesus yang akan jadi pokok pengharapan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa saudaraku? Segala sukacita. Amin. Segala sukacita itu banyak sekali atau satu aja Bapak Ibu Saudara? Banyak. Ya. Artinya sukacitanya enggak gini loh. Ya enggak punya uang enggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Itu kan kata orang-orang. Tapi kalau Tuhan mau berkati Anda dengan segala sukacita itu artinya apa? Anda sehat, Anda diberkati, keuangan Anda baik, hutang-hutang Anda lunas, anak-anak Anda, keluarga Anda bahagia. Yang percaya katakan amin. Ya. Sukacitanya itu utuh Bapak Ibu Saudara. Enggak cuma punya uang banyak tapi stres. Terima uang banyak tapi uring-uringan. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Tapi juga bukan punya uang sedikit bahagia. Ya mungkin itu apa ya agak sulit ya dijelaskan. Ya pokoknya Bapak Ibu Saudara uang banyak uang sedikit ya bersukacitalah. Tapi saya percaya di Alkitab orang-orang yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Dan oleh hidup mereka banyak orang diberkati. Amin. Enggak ada orang-orang yang mereka diberkati untuk diri sendiri. Saya melihat mereka semua diberkati. Paulus, Petrus, semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka diberkati supaya melalui hidup mereka banyak orang diberkati. Amin. Karena itu kalau doa jangan cuma Tuhan berkati aku. Doanya diganti. Tuhan aku mau memberkati si A. Tuhan aku mau memberkati si B. Tuhan gerejaku mau bangun nih. Berkati aku Tuhan. Berkati gerejaku. Aku mau berkati gerejaku Tuhan. Nanti Tuhan akan berkati Anda. Amin. Ya. Karena Tuhan mau hidup Anda menjadi cerminan Tuhan bagi dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Di dalam apa saudaraku? Di dalam iman, bukan di dalam usaha kerja kerasmu, tapi di dalam iman. Kalau Anda mau menikmati kepenuhan segala sukacita dan damai sejahtera, hiduplah di dalam iman. Kok diem semua? Wah angel Pak. Loro kon percaya wis sehat ya, makan perjamuan kudus ya. Orang kita dikasih tahu obat sakit penyakitmu itu minimal 500.000 1 juta. Tiba-tiba Pak Yakub bilang hanya oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus segala sakit penyakitmu sudah sembuh. Mosok iyo, mosok iso, ya kan? Enggak semudah itu Pak Pendeta hidup di dalam iman. Ya, ada orang berkata hidup oleh iman itu seperti roller coaster katanya. Kadang banyak deg-degannya. Deg-deg plus. Bapak Ibu Saudara itu tipuan si jahat. Kebenarannya berkata kalau Anda hidup di dalam iman kepada Yesus. Hidup Anda akan dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bukankah dua hal ini yang dicari oleh bangsa-bangsa hari ini? Mereka memburu Bapak Ibu Saudara bagaimana caranya
Kami bisa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Mereka cari Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari-hari ini pekerjaan yang profesi yang paling laris itu satu, psikologi, psikiater, terus apalagi hipnoterapi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya rohaniawan, ya pendeta, ustadz, biksu, ya. Gereja-gereja tambah rame, rumah-rumah ibadah tambah rame. Banyak orang stres, banyak orang mencari ketenangan diri. Karena mereka melihat hiruk pikuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dulu kita berkirim surat tunggu 5 hari. Kalau pos biasa, kilat khusus 3 hari. Gak ada Bapak Ibu Saudara yang 1 detik, 1 menit itu langsung terima balasan. Kita baik-baik saja, betul? Ingat waktu pacaran? Ya kan, kirim surat untuk kekasih. Waduh, tunggu 1 minggu. Nek sabar kilat khusus, ya toh? Itu pun 3 hari, saya masih ingat. Kecuali telegram ya, berapa lama itu. Sekarang kita kirim WA, 1 menit gak dibalas, wis jengkel. Apalagi kalau centang birunya diganti abu-abu semua. Waduh, wis rasanya ya ampun iki ya. Saya itu memang paling gak suka Bapak Ibu Saudara, orang centangnya biru itu diganti abu-abu. Buat saya ini gak bener, tapi gak kayak gitu ya. Tapi saya memang suka ya padanya. Udah centang biru kebaca ya sudah, nanti lupa ya minta maaf, belum dibalas ya dibalas gitu aja. Centang biru gak apa-apa. Lasin apa itu terakhir dilihat muncul kan gak apa-apa. Hidup terbuka aja, amin. Enak. Ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang centang biru ora dibales-bales wis jengkel. Ya toh? Padahal dulu waktu 5 hari enggak terima balesan, 3 hari kita dengan sabar. Nah itulah Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang bergerak begitu cepat. Kita butuh yang namanya hidup berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Ya. Di dalam iman percaya kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menikmati sukacita dan damai sejahtera, hiduplah di dalam iman kepada Yesus. Nah, iman itu hanya bisa timbul dari apa saudaraku? Mendengar. Karena itu hati-hatilah hari-hari ini dengan apa yang Anda dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kemarin istri dikasih kesempatan sharing di pembimbing anak-anak ada Natalan. Yaitu pertama kalinya istri saya berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Anda tahu yang buat materi saya, yang ngajari saya. Ya kan? Buka kartu. Ketuanya nangis tersentuh katanya. Terus dia bilang yang buatin suami saya. Nah Bapak Ibu Saudara, istri saya bilang apa ya, mau cerita tadi soal ini. Dia menasihati guru-guru supaya istilahnya ginilah, berharap aja sama Tuhan gitu ya. Penuhi hidup kita. Oh ini nih, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sudah itu aja. Latihlah dirimu untuk percaya kepada Tuhan. Dan hati-hatilah dengan apa yang Anda dengarkan. Nah ini saya ingat, istri saya menasihati gini. Makanya teman-teman, pelayanan menggembalakan anak-anak itu bukan beban, tapi sesuatu yang menyenangkan. Nah bagaimana caranya membuat pelayanan itu menyenangkan? Harus ketemu dengan Yesus sesering mungkin, amin. Gembala-gembala itu ketika ketemu Yesus mereka pulang dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang sering ketemu Yesus hidupnya pasti sukacita. Bukan orang yang ketemu lembaran merah dan biru itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau itu bisa menghilangkan sukacita kita kalau berkurang, ya kan? Ketemu Yesus. Nah, istri bilang gini, caranya gimana ketemu Yesus? Lewat firman. Di grup jemaat setiap pagi dikirim firman oleh rohaniawan. Nah, baca, renungkan, lalu ketik amin. Amin bukan untuk menyenangkan penulisnya. Amin itu menandakan bahwa Anda itu sudah merenungkan. Amin itu artinya Anda percaya apa yang firman ditulis oleh hamba-hamba Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Perjamuan kudus. Ya, dia cerita setiap pagi sebelum sarapan kami bertiga perjamuan kudus.
1 roti aja dibagi 3. Minum anggur bagi 3. Pak kok sempet-sempetnya? Wah nek dicari sempetnya rak sempet Bapak Ibu Saudara. Harus disempet-sempetkan. Amin. Namanya berlatih. Pak Yakob pernah cerita di mobilnya ada 1 box isi perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pagari dirimu dengan firman perjamuan kudus. Sesering mungkin Anda mesti harus ketemu dengan Yesus. Amin. Karena orang yang ketemu dengan Yesus tidak akan pernah pulang dengan tangan hampa. Amin. Enggak ada ceritanya orang yang ketemu Yesus dibiarkan pergi dengan tangan kosong. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Semuanya pasti diubahkan, semuanya pasti dipulihkan, semuanya pasti disembuhkan. Amin. Karena itu datanglah kepada Yesus. Bukan Yesus enggak datang Bapak Ibu Saudara, tapi firman itu sudah datang setiap pagi di handphone kita masing-masing. Amin. Ada yang jam 1 pagi, ya toh. Enak. Ada yang pagi-pagi jam 4:30, 5:30, 5:30, enggak apa-apa. Ya baca. Anda tahu kalau pagi itu ada salah satu di antara kita rohaniawan yang enggak kirim keos itu. Di belakang layar, Pak Yakob saya udah saling tanya-tanyaan, ini gilirannya siapa ini? Gilirannya siapa? Sampai seperti itu loh. Lah kok saya mau corak atau amin? Enggak apa-apa, tapi itu sangat kebangetan. Enggak. Kita mikir semua loh buat renungan itu Bapak Ibu Saudara. Direnungkan, loh betul direnungkan. Dapat sesuatu dibagikan ke jemaat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam iman. Yaitu dengan semakin sering ketemu dengan Yesus. Nah Alkitab berkata supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bukan oleh kekuatan kita tapi oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara kalau orang berkata, wah kamu ini halu ya. Banyak pengharapan. Yang real-real aja, yang nyata-nyata aja lah. Enggak usah yang muluk-muluk. Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa itu artinya Anda benar-benar percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus kadang terlihat terlalu muluk-muluk. Tapi enggak apa-apa karena memang untuk itulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau jadikan kita besar bukan karena kekuatan kita tapi karena kekuatan kuasanya. Amin jemaat. Jadi kalau hari ini keadaanmu sedang terbatas baik oleh finansial, oleh lokasi rumahmu, oleh kondisi fisikmu, itu tidak berarti Anda tidak bisa diberkati. Tuhan tetap bisa memberkati Anda. Amin. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya Bapak Ibu Saudara, bukan susah payah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda mulai capek untuk mengejar sesuatu mulai ingat. Oh iya ini sudah enggak benar nih. Enggak benar nih. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan saya diberkati. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara ada 2 pengharapan. Nah di bangsa Israel mereka hidup memiliki 2 pribadi. Ya, yang pertama itu Musa. Mereka punya pengharapan kepada Musa, hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu datanglah Yesus. Dan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku." Nah, seolah-olah mereka bingung Bapak Ibu Saudara, loh. Lah ini kita kepada Musa atau kepada Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka bingung. Akhirnya Bapak Ibu Saudara beberapa kali terjadi konfirmasi dari surga. Kepada siapakah bangsa Israel dan kita semua menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita. Markus 9 ayat 4-8. Maka nampaklah kepada mereka. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Yesus ajak mereka naik ke satu bukit. Lalu Bapak Ibu Saudara di atas bukit itu tiba-tiba Yesus berubah wajah. Dia berkilau-kilauan dan muncullah 2 orang di samping kiri kanan Yesus. Mereka namanya adalah Elia dan Musa. Bapak Ibu Saudara. Keduanya kata firman Tuhan mereka sedang berbicara dengan Yesus. Ngobrol. Kata Petrus kepada Yesus, muridnya ini ngomong, "Rabi, betapa bahagianya kami ada di sini. Baiklah kita akan dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa mereka itu punya pengharapan bukan hanya kepada Yesus tapi kepada orang-orang yang lain ini, Musa dan Elia. Enggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara, enggak ada yang salah. Karena mereka belum tahu kebenaran. Mereka bilang, Yesus ini keren sekali nih. Kita bisa ketemu Musa, Elia.
ya kan? Orang-orang yang disanjung, orang-orang yang diagungkan Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka pengen buat tenda satu untuk Musa, Elia dan Yesus. Nah, Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Nah, karena mereka belum tahu kebenaran. Karena mereka sangat ketakutan. Mereka nggak salah Bapak Ibu Saudara, karena mereka belum tahu. Nah, lalu ketika mereka ketakutan, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara 23, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, perhatikan, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kenapa dengarkan dia atau dengarkan Yesus? Karena pada satu hari nanti dunia ini akan disetting, semua orang akan berharap hanya kepada Yesus saja. Amin. Dan bagaimana bisa kita berharap hanya kepada Yesus bukan yang lain? Hati-hatilah dengan apa yang Anda dengarkan. Amin. Alkitab berkata, surga berkata Bapak Ibu Saudara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Siapa? Mereka bingung waktu itu, siapa yang kita dengarkan? Musa kah, Elia kah, atau Yesus? Lalu tiba-tiba ketika mereka bingung, dua orang itu Musa dan Elia lenyap dan tinggallah Yesus. Artinya apa? Dengarkanlah Yesus saja. Amin. Ya, coba tepuk kiri kanannya, berikan senyum, katakan, wes dengarkan Yesus saja. Sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendengarkan Yesus, Anda merenungkan firman Kristus yang ada di grup, Anda mendengarkan firman yang ada di tempat ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus akan memberikan jalan untuk setiap masalah pergumulanmu. Amin. Istri saya kemarin bercerita, bersaksi. Setiap kali dia baca firman di grup, renungkan firman dan dia katakan amin. Mungkin pagi itu dia tidak ngerti maksud firman itu apa. Tapi tiba-tiba di sepanjang hari dia ngalami banyak hal. Lalu firman itu muncul dan menguatkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, firman itu menunjukkan apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Menunjukkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini perbanyaklah dengar firman, amin. Siapa yang sudah merenungkan firman pagi ini? Siapa yang nulis firman hari ini? Ayo siapa? Pak Didi, saya atau Pak Yakub? Pak Yakub nggak boleh ngomong, ketahuan ya. Hari ini tugasnya Pak Yakub ya, renungkan, katakan amin. Ya. Jangan karena sungkan, begitu dikirim belum ada semenit langsung amin. Lagi diwoco apa enggak? Ya. Pernah loh, saya itu baca kan agak cepet toh. Saya kan suka baca sehingga nih baca itu agak cepet. Nah waktu duduk bareng istri pagi-pagi saya baca renungan langsung. Saya baca sebentar, saya ketik amin. Nah seorang istri yang baik ya menegur. Itu diwoco tenan apa cuma asal amin katanya. Lu ya tak baca. Gitu. Terus saya baca ulang lagi. Tapi saya baca, tapi karena biasa cepat. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun kecuali Yesus. Dan Alkitab berkata dengarkanlah Yesus saja. Nah kenapa Yesus Bapak Ibu Saudara? Kenapa dengarkan Yesus saja? Yohanes 1 ayat 17 dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Kenapa dengarkan Yesus? Karena ketika Anda mendengarkan Yesus, Anda akan menerima kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran ini yang akan menjadikan Anda berkuasa. Amin. Hukum Taurat tidak salah Bapak Ibu Saudara, tapi hukum Taurat terlalu sempurna sehingga tidak cocok untuk manusia. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa memenuhinya. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi, bukan meniadakan, bukan menghilangkan. Makanya kita tidak pernah mengajarkan Yesus menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu terlalu luar biasa. Sempurna, itu adalah gambaran pribadi Tuhan yang begitu sempurna sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bisa mencapai standarnya Tuhan. Hukum Taurat itu menunjukkan kepada manusia, menyadarkan bahwa mereka butuh juru selamat. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak hanya butuh juru selamat untuk keuangan kita saja, kesehatan kita. Dalam semua hal kita butuh juru selamat. Amin. Hukum Taurat, apa bedanya sih Bapak Ibu Saudara? Bukan hukum Tauratnya ini sudah selesai. Tapi kuasanya ini loh Bapak Ibu Saudara. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat berkata kalau kamu melakukan kamu akan mendapatkan. Tapi melakukannya tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kamu harus melakukan dengan sempurna dan setia. Setia itu artinya konsisten. Ya, dari setiap jam, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Anda harus sempurna. Nah, itulah hukum Taurat. Ada yang bisa di sini? Saya mau tanya. Ada yang bisa? Enggak ada. Kalau 1 jam mungkin bisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu pun belum pasti. Apalagi 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Kita harus bisa melakukan dengan sempurna dan setia. Kenapa sempurna? Karena memang hukum Taurat itu adalah gambaran Tuhan kita yang sempurna. Hukum Taurat diberikan supaya manusia semua sadar. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Kecuali juru selamat yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara ini bukan hanya soal keselamatan. Tapi ketika Anda sakit, ketika bisnismu tidak baik, ketika keuanganmu tidak baik, ketika pernikahanmu sedang tidak baik. Kalau Anda mendengarkan bukan Yesus, maka yang muncul di dalam pikiranmu pertama kali adalah apa yang harus saya lakukan? Aku harus bagaimana? Nah itulah kuasa hukum Taurat. Dari mana kuasa itu muncul dari hidup kita? Dari pendengaran kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sering mendengarkan yang bukan dari Yesus, maka yang diajarkan adalah Anda harus do something supaya Anda bisa mendapatkan itu. Kalau Anda mau kaya, Anda mesti menabung, investasi, sisihkan uang, ada dana darurat, ada 20-30%. Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba namanya manusia. Tadi loh saya bilang nggak bisa kan sempurna dan konsisten. Betul? Betul. Tiba-tiba uang tabungan Anda habis karena dipakai untuk berobat orang tua Anda atau anak Anda atau diri Anda. Semua tabungan habis. Apa yang Anda rasakan? Ayo coba jawab. Apa yang Anda rasakan? Kecewa, betul? Capek. Wes nglumpukno akeh, entek meneh. Nah itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Anda dengarkan Yesus, ketika pernikahanmu tidak baik, ketika keuanganmu tidak baik, ketika bisnismu tidak baik, ketika hubungan-hubungan kita tidak baik, yang kita lakukan adalah, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku percaya semua pasti baik-baik saja. Amin. Aku rest, aku tenang. Bapak Ibu Saudara tahu, ternyata ketenangan itu bukan hanya ajaran firman Tuhan, tapi ajaran dunia. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit? Pertama adalah Anda harus tenang dulu. Amin. Bagaimana bisa tenang? Kalau Anda punya juru selamat. Betul apa betul? Anda paling gampang saya kasih contoh, iring-iringan kedukaan. Coba bayangkan kalau tidak ada iringan polisi yang mengawal kedukaan ini yang biasanya orang-orang Tionghoa ya. Itu pasti sulit Bapak Ibu Saudara memecahkan lalu lintas ya kan. Tapi kalau pakai iring-iringan pengaman patwal itu, waduh dalam udah gitu. Yang berani menghalangi udah twin sama polisinya, kita ngikut aja di belakang. Gitu. Sampai udah. Kalau yang ketinggalan enggak ikut patwalnya, pasti lebih lama nyampenya. Nah sekarang patwal kita ini Yesus, pimpin. Dia sudah melewati semua masalah kita, amin. Dia pakai wing, setannya mau ganggu kita, singkirkan semua sama Yesus, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda akan tiba dengan cepat. Jadi apa yang Anda dengarkan itu penting Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini pilihlah untuk mendengarkan tentang Yesus saja. Semakin hati Anda dipenuhi oleh kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, semakin Anda akan percaya kepada Dia. Semakin Anda akan bergantung kepada Dia. Betul? Bukan lagi kepada kekuatanmu, pada usahamu. Bapak Ibu Saudara sudah enggak usah berdebat soal kekuatan kita.
Alkitab berkata, di hadapan Tuhan, kekuatanmu, perbuatan baikmu tidak ada artinya seperti kain kotor. Amin. Tidak ada yang kita banggakan. Gereja ini bisa maju juga bukan karena 1-2 orang. Semua karena Tuhan yang mengasihi gereja ini. Amin. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau bisnis kita masih bertahan sampai di penghujung tahun ini, saya katakan itu karena Tuhan sayang sama Anda. Amin. Tapi kalau bisnis Anda sepertinya semakin kesini semakin gak baik, saya juga beritahu Tuhan sayang sama Anda. Tuhan mau kasih bisnis yang lebih besar lagi, lebih menjanjikan lagi. Bisnis di mana di dalamnya Anda dengan sukacita menerima semua berkat Tuhan. Mau atau mau? Mau dong. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, bisnis mau seperti apapun kita enggak khawatir. Mau tutup berarti Tuhan akan sediakan bisnis yang baru. Amin. Enak, enggak stres Bapak Ibu Saudara. Ya. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Ya, saya minta tolong teman-teman pemusik bisa mempersiapkan diri. Ya. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, kata keyakinan ini ditulis dengan trust atau pengharapan, ya, karena bahasa Indonesia ya ada pengharapan, ada keyakinan, ada iman. Tetapi dalam bahasa Inggris ini dicatat sama, trust. Besarnya keyakinan kami kepada Allah karena siapa saudaraku? Kristus, oleh Kristus. Jadi kalau Anda tidak pernah mendengarkan Kristus, maka tidak mungkin Anda bisa yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Anda bisa yakin itu semua mungkin karena kekuatanmu. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah itu pekerjaan kami sendiri. Benar Bapak Ibu Saudara? Tidak, Paulus berkata. Kesanggupan kami, kekuatan kami hari ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Nanti kita berdoa katakan Tuhan terima kasih. Kalau bisnisku ada sampai akhir tahun ini. Bahkan menjadi lebih baik. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau rumah tanggaku, pernikahanku masih baik-baik saja sampai hari ini. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan tanganku. Amin. Ialah yang membuat kami juga menjadi sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari apa saudaraku? Hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis itu apa Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat. Alkitab jelas berkata Bapak Ibu Saudara. Makanya kita mesti harus banyak-banyak baca firman. Tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis itu apa saudaraku? Mematikan. Kalau dalam hidup ini saya bilang ya, hukum Taurat itu kan sudah digenapi. Tapi kuasanya itu kan masih. Kuasanya itu apa sih? Menuntut kita untuk melakukan sesuatu supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Hukum Taurat itu lebih menekankan usaha kita, perbuatan kita. Kerja keras kita supaya kita bisa diselamatkan. Itu yang dimaksud dengan hukum yang tertulis. Tetapi pelayanan roh itu menghidupkan. Apa itu roh? Roh itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya, Anda tahu di Kisah Para Rasul setiap kali berita tentang kebaikan Yesus diberitakan, Alkitab mencatat di situ Roh Kudus turun memenuhi semua orang. Anda bisa cek di Kisah Para Rasul. Setiap kali Petrus rasul-rasul memberitakan ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus, tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus suka dengan pelayanan yang meninggikan nama anaknya, anak Bapa yaitu Yesus Kristus. Amin. Anda cek aja di Kisah Para Rasul. Ya. Saya akan bacakan dengan cepat. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Jelas Bapak Ibu Saudara. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya ya, pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga ya, jadi waktu hukum Taurat diberikan wajah Musa itu bercahaya. Tapi enggak lama, sebentar lalu hilang. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan untuk menatapnya. Itu cahaya kemuliaan Tuhan. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, perhatikan ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Yaitu pelayanan pemberitaan tentang nama Yesus. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebihnya lagi, mulia lagi
pelayanan yang memimpin setiap orang kepada pembenaran. Amin. Bukan kepada penghakiman. Kalau pelayanan hukum Taurat itu Anda akan ditanya, Anda sudah melakukan berapa? Dari 10 perintah Tuhan? 5, 7, 9? Kenapa enggak 10? Karena Alkitab sudah berkata tidak ada satupun orang yang bisa melakukan dengan sempurna. Anda mungkin bisa menghormati orang tua. Tapi kita mungkin sulit untuk tidak iri hati sama pencapaian orang. Siapa yang tidak pernah iri hati? Enggak ada kan? Berarti kita enggak sempurna. Anda pernah lihat gini, wih Andre handphonenya bagus, baru. Terus Anda tanya nih, Dre HP-mu apa? Oh iPhone seri 18, wih keren. Aku pengen Dre. Anda tahu, mengingini milik sesamamu itu dosa. Loh bayangin. Anda baru lihat orang, ayu nih aku jadi bojone. Waduh bahagia. Ketika Anda memikirkan wanita itu dalam pikiranmu, Anda sudah berdosa. Paulus bilang, siapakah yang bisa melepaskan aku dari situasi ini? Sitik-sitik dosa. Bahkan Yesus datang, Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa iman, Yesus berkata, itu adalah dosa. Yesus bilang, kalau kamu mau hitung-hitungan hukum Taurat, saya kasih tahu. Segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa iman, itu adalah dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, waktu Anda mandi, Anda pakai iman atau tidak? Halo? Waktu Anda mandi itu loh. Ya toh ketawa toh. Aduh saya dadak nganggo iman Pak. Waduh gebyur-gebyur. Kalau makan ya berdoa pakai iman. Mandi masa Tuhan. Sebelum masuk kamar mandi. Anda di toilet. Ini orang sudah antri ini toilet umum. Anda berdoa ya Tuhan. Kalau saya masuk ke toilet ini lindungi saya supaya jangan kepleset Tuhan. Saya beriman Tuhan. Saya guria mas kesuwen. Gitu. Ada banyak hal yang kita lakukan tanpa iman. Artinya semua kita adalah manusia yang berdosa. Betul Bapak Ibu? Anda butuh juru selamat. Namanya Yesus. Dan di tempat inilah Anda diberitahukan. Apapun keadaanmu, Yesus tetap sayang sama kamu. Amin Bapak Ibu. Yesus mengasihimu. Dia sudah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran dan dosamu. Hari ini Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melupakan segala dosamu. Oh enggak ada yang amin. Masa sih Pak, aku aja loh masih ingat dengan jelas kesalahan-kesalahanku dari kecil sampai sekarang. Nek suruh cerita aku iso. Saya beritahu, hari ini kalau Anda tanya Yesus, Yesus ingat gak? Beberapa waktu yang lalu itu loh aku pernah salah loh Yesus. Yesus bilang apa? Yang mana ya? Aku sudah lupa. Yang aku tahu hari ini, kamu adalah anak kesayanganku. Yesus peluk kita, Yesus rangkul kita. Pak, berarti bisa dong berbuat dosa seenaknya, saya beritahukan. Kalau orang sudah ketemu Yesus, dia mengalami kasih yang sejati, saya percaya dia tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Kalau Anda lihat orang Kristen, orang aktivis, orang yang sudah duduk di tempat ini masih berbuat dosa, itu artinya dia belum sepenuhnya mendengar tentang kebaikan Tuhan. Amin. Lalu tugas kita apa? Jangan hakimi dia. Jangan olok-olok dia Bapak Ibu Saudara. Tapi peluk dia. Dekep dia, katakan. Gak apa-apa, Tuhan sayang kamu. Amin. Bayangkan ketika orang berdosa Anda peluk, Anda katakan Tuhan tetap sayang kamu. Apa yang dia rasakan? Dia akan terenyuh. Hatinya bahagia. Di tengah-tengah kesalahannya masih ada penerimaan kasih dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukankah Anda semua membutuhkan itu? Amin. Amin. Datanglah kepada Yesus. Saya akhiri firman Tuhan siang hari ini. Ini slide-nya masih banyak, tapi saya percaya Anda sudah paham. Wes Pak, pokok intinya apa? Berharaplah kepada Yesus. Amin. Caranya bagaimana? Dengarkan Yesus lebih banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Dengarkan Yesus lebih banyak.
Yang belum masuk grup, tolong hubungi saya, ya, Pak Yakub, Pak Didi, atau Bu Tarida, minta untuk dimasukkan grup. Supaya apa? Setiap pagi di grup itu ada renungan firman tentang Yesus. Perhatikan Bapak Ibu saya, renungan firman tentang Yesus. Kalau bukan tentang Yesus, saya memberikan kebebasan. Anda mau dengar silahkan, Anda mau tidak dengar itu lebih baik. Kenapa demikian? Karena kalau Anda tidak mendengarkan Yesus, Anda tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Hanya di dalam Yesuslah Anda akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Karena di dalam Yesus ada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ketika Anda tidak mampu, ketika Anda tidak sanggup, ketika Anda tidak layak, Tuhan tetap memberikannya untuk Anda. Karena Dia mengasihi Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda merasa gak sanggup untuk menghadapi bisnismu, hidupmu, pernikahanmu, anak-anakmu, suamimu atau istrimu. Hari ini saya undang semua kita untuk kembali datang kepada Yesus. Bawa masalahmu kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Maka Anda akan lihat keselamatan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Sebentar, sorry. Hari ini lagunya harus sukacita. Ya. Karena itu sekarang kita berdiri sama-sama, kasih tos kiri kanan. Kalau itu sahabatmu, saudaramu, istrimu rangkul, katakan wes yuk mah pak kita mantep sama Yesus saja. Amin. Siti-siti Yesus, ake-ake Yesus. Ngerti orang ngerti pokoknya Yesus. Taruhlah pengharapanmu di akhir tahun dan di tahun depan hanya kepada Yesus. Karena Alkitab berkata tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kecuali hanya di dalam nama, lebih keras lagi hanya di dalam nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas apa? Golgota. Amin. Katakan Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus pelepas dosaku. Katakan Dialah pohon keselamatan. Dia pohon selamat dan kemenangan. Amin. Katakan Yesus Dia harapan. Katakan Dialah yang membela kita. Dia membela ku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Amin, amin, amin. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapan. Amin. Mari yang percaya bersukacita katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosamu. Yang percaya bersukacita katakan ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia sediakan bagi kita tempat di surga. Dia menyediakan bagiku di surga. Yang percaya katakan yang indah dan senang. Amin. Penuh sukacita. Sungguh bahagia bila percaya. Amin. Yesus Dia harapan. Amin, amin, amin. Katakan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus penebus dosamu. Dialah pokok keselamatan kita. Dia pohon selamat dan kemenanganku.
Yang wanita ibu-ibu saja katakan bersama-sama. Ayo ibu-ibu wanita, taruhkan harapanmu hanya kepada Yesus. Yesus menanggung dosaku. Ibu-ibu wanita katakan. Dan kemenanganku, Yesus dia harapan. Sekarang pria-pria, bapak-bapak katakan dengan semangat. Yesus harapan jiwaku. Ya bapak-bapak saja katakan. Yesus pelepas dosaku. Yang pria bapak-bapak katakan. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus. Mari bersama-sama pria, wanita, anak-anak, bapak ibu katakan dengan sukacita. Yesus. Yesus harapan jiwaku. Oh, oh, oh. Yesus pelepas dosaku. Dialah pohon keselamatan. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Katakan Yesus dialah harapanku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi Yesus harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dialah kemenangan kita. Dialah pokok pujian kita. Dialah sumber berkat kita. Amin. Dialah sumber kesembuhan kita. Bapak ibu saudara, taruhlah harapanmu hanya kepada Yesus. Jangan yang lain, sebab hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Yesus harapan. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan Yesus, aku serahkan hidupku kepadamu. Semuanya arahkan matamu hanya kepada Yesus. Pandanglah Yesus. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus. Sekali lagi, lebih keras lagi jemaat katakan. Yesus harapan jiwaku. Benar Tuhan, di tengah-tengah situasi kami hanya mau berharap hanya kepada Yesus saja. Amin. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus. Katakan Yesus dia harapanku. Yesus. Lebih keras lagi jemaat katakan Yesus, kaulah harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Anda adalah anak-anak kesayangan Bapa. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Engkau kekasih Bapa. Engkau kesayangan Bapa. Hati Bapa sangat bersukacita ketika melihat kita. Dia sayang kepada kita. Dan sekarang jemaat, angkatlah wajahmu, pandanglah Bapamu yang di surga. Tersenyumlah, sebab kita bukan lagi anak-anak yang dihukum. Kita bukan anak-anak yang dibenci. Kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Bapa. Sekarang pulanglah setiap kita masing-masing ke tempat kita. Dengan membawa segala berkat-berkat yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal di dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Engkau terus naik menjadi kepala,
oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita dan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita. Mulai hari ini dan seterusnya memelihara hati, menjagai jiwa dan pikiran kita dalam penghiburan dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus, katakan bersama, amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati di sepanjang hari. Selalu dan selalu mengangkat hatiku, membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Silakan Ibu Bapak Ibu saat menikmati saat teduh. Selamat berhari.